Kita berdoa teman-teman ya. Tuhan, kami datang kepada Tuhan dan kami menyatakan, Tuhan, kami rindu menyerahkan hati kami agar dibentuk oleh Tuhan, dikuasai oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan. Dan doa kami Tuhan supaya hidup kami Tuhan menjadi semakin mengasihi Tuhan, dekat dan menjadi serupa dengan apa yang Engkau mau. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan di saat ini. Kami rindu firman-Mu menjamah, kami rindu firman-Mu menolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Ya, shalom teman-teman. Masing-masing kita lagi ada di rumah dan kita terbatas untuk datang ke gereja. Tapi kita sekali lagi bersyukur karena Tuhan masih memelihara kita. Ya, keadaan ini susah banget teman-teman. Semua orang lagi sulit, orang tua kita susah, semua orang nggak terkecuali. Dan termasuk kita. Salah satunya adalah kita memang nggak sekolah sih. Mungkin teman-teman pikir asik ya, liburan. Tapi saya yakin buat teman-teman ada sebagian di antara teman-teman sudah bosan. Bosannya minta ampun, gabut di rumah, ya kan? Gak ngapa-ngapain di rumah, iya gak sih? Terus kemudian udah bukan cuma gak ngapa-ngapain, terus mau keluar pun dilarang, orang tua parno. Susah gak sih? Emang sekarang keadaan semua sulit. Tapi gini loh teman-teman, jangan jadikan keadaan yang sulit makin sulit. Ketika apa? Ketika teman-teman gak menemukan sesuatu yang meaningful in your life. Saya ulang ya, jangan jadikan keadaan makin sulit ketika teman-teman gak menemukan sesuatu yang meaningful in these difficult times. When you live your life in this difficult time, then kamu gak menemukan sesuatu yang changing your life, maka kamu akan lebih pity banget. Kamu akan lebih rugi banget gitu loh teman-teman. So, kenapa sebabnya kita mesti tetap mendengarkan firman Tuhan, kenapa tetap kita mesti beribadah, dan kita pengen supaya ada sesuatu yang terjadi, even dalam keadaan yang susah, Tuhan itu pengen ngomong sesuatu. Amin? Yes. Jadi gini, kita akan sama-sama merenungkan satu firman Tuhan. Jadi sama-sama kita buka Alkitab, kita akan lihat dari Matius pasal 26. Matius pasal 26, kita akan lihat ayat 1, ayat 2, terus kita loncat ya, ayat 6 sampai ayat 13. Saya akan bacakan buat teman-teman, teman-teman semua ikutin ya. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Ayat 6, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, jadi itu kejadian sebelumnya tadi ya, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab perempuan ini, ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat satu persiapan untuk, perhatikan teman-teman, penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Mengingat siapa? Perempuan itu. Baik, demikian saja pembacaan firman Tuhan teman-teman hari ini. Nah teman-teman, saya mau tunjukkan kepada teman-teman sebuah foto. Yes. Beberapa waktu yang lalu teman-teman, tentunya sebelum COVID ya, ada pasangan yang menikah, namanya adalah Hannah Winterburn dan Jake Graff ya. Hannah Winterburn dan Jake Graff.
Mereka menikah di London, ya, di Inggris. Dan, well, mungkin teman-teman langsung berpikir begini, so what? Ya, so what? Terus kenapa kok emangnya? Ya, justru gini, menariknya di sini. Tahukah teman-teman, pernikahan mereka ini menjadi viral ketika apa? Ketika foto masa lalu mereka itu tersebar. Wah, mulai jiwa kekepoan kita, ya, jiwa kekepoan kita mulai muncul nih ya. Foto masa lalunya seperti apa? Hannah Winterburn, foto masa lalunya itu seperti ini, teman-teman. Ini sih, ini adalah Hannah Winterburn dulu. What? Yes. Dan ini adalah Jack Graff yang dulu. See, teman-teman akhirnya tahu kenapa ini akhirnya menjadi viral, karena ini adalah pernikahan transgender. Jadi Hannah Winterburn, si cewek ini yang difoto yang menikah ini, dulunya adalah seorang captain dari tentara ya. Dan Jack Graff dulunya adalah seorang fotomodel. Dan mereka menikah setelah mereka melakukan operasi transgender. Teman-teman, ketika teman-teman melihat foto ini di awal, masing-masing kita punya asumsi. Asumsi kita adalah, oke, dan kita melihat seorang laki-laki dan seorang perempuan menikah. Right, it's nothing special about it. Kita punya asumsi bahwa mereka menikah, oke. Kita melihat, ceweknya cakep, cowoknya maskulin gitu, punya brewok. Tetapi asumsi kita menjadi berubah 180 derajat ketika kita melihat sisi yang lain. Kita melihat foto masa lalu mereka, wow, and then we say wow, gitu kan ya. Teman-teman, itu yang pengen saya katakan di awal, asumsi. Hari ini kita akan bicara soal asumsi. Asumsi kita mesti ngakuin, sering kali terbatas. Setuju nggak? Kadang-kadang kita punya asumsi, ternyata asumsinya salah. Kita lihat teman kita yang baru kenalan ya, murid baru misalnya. Waktu kenalan, juteknya minta ampun. Kita lihat, nyebelin gitu kan ya. Iya, lihat mukanya aja nyebelin. Kayaknya orangnya dingin, jutek. Ternyata pas kenal, pas dekat, gila ngomongnya nggak habis-habis. Itu namanya asumsi. Dan asumsinya di awal adalah asumsi yang keliru. Nah teman-teman, asumsi-asumsi yang keliru ini seringkali jadi masalah dalam hidup kita. Kadang-kadang kita lihat orang, karena teman-teman kita ngomongin orang ini jelek, kita udah punya asumsi jelek sama orang ini. Iya nggak sih? Kita udah nilai orang, asumsi kita salah, asumsi kita nggak tepat. Nah, gini teman-teman, saat ini atau hari ini kita mau sama-sama belajar dari apa yang firman Tuhan pengen katakan. Firman Tuhan hari ini menceritakan tentang satu kisah. Kisahnya apa? Tentang Yesus yang diurapi. Waktu itu dikatakan Yesus itu dituangi minyak di kepalanya. Oke, kita akan bahas satu-satu. Tapi ceritanya begini teman-teman. Ceritanya itu dimulai dengan sebuah kota kecil terletak dekat Yerusalem namanya Betania. Jadi kejadian ini terjadi masa sebelum Yesus disalibkan. Tepat ya, satu masa sebelum Yesus disalibkan. Kemungkinan itu sekitar 1 minggu sebelum Yesus disalibkan. Lalu kemudian Yesus pada saat itu berada di kota Betania, di rumah seorang yang bernama Simon si Kusta. Jadi ceritanya tuh Simon dulu ini adalah orang yang menderita penyakit kusta, lalu Yesus menyembuhkan. Nah, di rumah Simon itu ada satu peristiwa yang sebenarnya kalau kita dengerin, kita baca, peristiwa ini kayaknya biasa aja, iya nggak sih? Sesuatu yang biasa-biasa aja, B aja gitu loh. Apa? B aja, yaitu Yesus yang diurapi. Dikatakan di ayat yang ke-7, dalam peristiwa yang kelihatan biasa aja ini, dikatakan begini, datanglah seorang perempuan, lalu kemudian membawa sebuah buli-buli yang berisi minyak wangi yang mahal, lalu dicurahkan di atas kepala Yesus. Gini. Teman-teman mungkin bingung, ngapain curahin minyak di atas kepala? Lah wong kita tuh biasanya, kita tuh berjuang beli sabun muka, buat apa? Buat bersihin muka yang berminyak, ya kan?
Ketemu, biasanya kalau siang-siang di sekolah, lihat muka di kaca, aduh kayaknya taruh kerupuk udah langsung matang tuh jadi kerupuk di muka. Kenapa? Minyakan banget. Kita nggak mau muka kita minyakan, kita nggak mau rambut kita apalagi minyakan. Aduh rambut gue lepek banget nih, kita nggak suka. Gini, ini beda budaya. Jadi budaya zaman itu, ya bedanya di sini. Budaya zaman itu, kalau orang itu datang bertamu ke rumah, sebuah bentuk penghargaan tuh dari tuan rumah adalah kalau si tamu ini dikasih minyak. Minyak itu adalah minyak wangi, biasanya isi narwastu gitu loh. Minyak itu tuh diurapi di atas kepala gitu, ditaruh, dituangin di atas kepala. Emang kayaknya weird ya, aneh buat kita. Tetapi zaman itu tuh kayak gitu loh. Jadi dituangin minyak, diurapi supaya minyak itu wangi gitu loh, meleleh turun. Nah, itu budaya. Budaya pada zaman itu tuh kayak begitu ya. Nah, jadi ceritanya ketika Yesus lagi makan di rumahnya Simon, lalu kemudian datanglah perempuan, seorang perempuan yang mengurapi Yesus, memberikan minyak itu dicurahkan kepada Yesus. Oke. Di ayat yang ke-7 lalu kemudian di ayat ke-8, yang ini menarik nih. Ketika murid-murid melihat itu, lalu kemudian dikatakan murid-murid gusar. Murid-murid sensi, protes, lalu mengatakan, untuk apa sih pemborosan seperti itu? Nah, jadi gini, hari ini kita mau melihat dua hal. Kita akan perhatian, kita tertuju kepada yang pertama adalah seorang perempuan, karena kita akan bahas ini. Ini menarik. Yang kedua, kita akan bahas, murid-murid ngapain sih gusar? Kan seperti tadi di awal kan, teman-teman bilang, loh kok bilang, itu udah biasa. Tapi kenapa murid-murid gusar? Kenapa murid-murid sensi? Nah, kita akan lihat gitu ya. Jadi gini teman-teman, peristiwa ini kita akan ngerti kalau kita melihat semuanya paralel. Jadi paralelnya itu maksudnya gini, di bagian Injil yang lain, di bagian tulisan yang lain, kita akan menemukan ada kesamaan-kesamaan cerita gitu loh. Nah, teman-teman bisa menemukan di dalam Matius pasal 26 ayat 7 tadi soal perempuan ya. Nah, teman-teman juga bisa menemukan dalam kisah Markus 14, teman-teman juga bisa temukan di dalam kisah Yohanes pasal 12 ya. Nah, di dalam kisah ini teman-teman kita akan menemukan di dalam Matius pasal 26 ayat 7 dikatakan datanglah seorang perempuan. Hanya disebut seorang perempuan. Lalu kemudian di bagian Markus kita akan menemukan juga Markus menuliskan seorang perempuan. Jadi perempuan ini disebut perempuan aja. Tapi menariknya di dalam Yohanes pasal 12, Yohanes mencatat, maka Maria, bukan si Maria ya, Maria, perempuan ini ternyata bernama Maria. Menariknya di sini, pertanyaannya adalah, kenapa Matius, Markus menuliskan bukan nama Maria, tetapi perempuan itu? Itu pertanyaan kita. Kenapa dikatakan perempuan itu atau perempuan yang mengurapi Yesus? Nah, ini pertanyaan kita sebenarnya. Jadi sebenarnya penulis Markus ini pengen kasih tahu something yang special behind when he told us about perempuan, gitu loh. Nah, kata perempuan, teman-teman, sebenarnya adalah sebuah sebutan yang menegaskan posisi rendahnya. Jadi pada sebutan pada saat itu teman-teman, gak kayak kita kemarin kita baru ngerayain Kartini gitu ya. Hari perempuan, emansipasi. Zaman sekarang sih perempuan udah setara sama laki-laki, clearly gitu kan ya. Tetapi pada zaman itu perempuan itu dianggap rendah banget. Dianggap bahkan ada sebagian yang bahkan menganggap perempuan itu properti, like kepunyaan gitu loh. Kayak barang aja yang kita punya. Perempuan pada zaman itu rendah posisinya dan gak dianggap, teman-teman. Sangat tidak dianggap. Makanya ketika disebut perempuan itu, makanya kayak semacam kayak merendahkan gitu loh. Itu sebutan yang merendahkan. Bukan berarti Matius sama Markus sengaja mau merendahkan, bukan. Tetapi Matius dan Markus pengen menunjukkan bahwa
budaya saat itu memang menganggap perempuan itu rendah. Kayak just dasar perempuan gitu loh, ya teman-teman. Lalu kemudian Yohanes menyebutkan bahwa perempuan ini namanya adalah Maria, saudara dari Lazarus dan juga Marta. Ya, ini adalah 3 orang bersaudara yang dekat sekali sama Yesus dibandingkan selain murid-murid Yesus ya. Jadi gini, pertanyaan kita, apakah Matius dan Markus itu tidak kenal Maria? Clearly mereka kenal, mereka tahu. Tetapi kenapa mereka tidak menyebut nama Maria? Kenapa mereka pakai kata perempuan? Nah, kita tahunya dari sini. Jadi gini, perempuan yang mengurapi Yesus itu, dikatakan Maria mengurapi Yesus dengan minyak narwastu. Kata minyak narwastu itu, kalau teman-teman baca di dalam bagian paralelnya, teman-teman akan menemukan, kan murid-murid protes. Protes kenapa? Seharusnya minyak itu bisa dijual seharga 300 dinar. 300 dinar. Seberapa gede sih 300 dinar? Ini. 1 dinar itu adalah upah harian untuk, ya kayak upah normal lah, hari itu. Jadi 1 dinar itu senilai dengan gaji 1 hari. Kalau kita pukul di UMR Jakarta, ya upah minimum regional di Jakarta, yang kemarin saya cari, saya temukan upah minimumnya tuh 4,2 juta lah. Kalau kita bagi ya, 4,2 juta, 4,227 begitu ya, dibagi 25 hari. Ya kan orang kerja 25 hari 1 bulan gitu kan ya. Dibagi maka kita akan menemukan angka kira-kira per hari itu 1 dinar seharga 146.000 hari ini. Ya. Hari ini orang lagi susah nggak bisa kerja. Ya, tapi kita anggaplah begitu. 1 dinar itu seharga 146.000. Nah, coba teman-teman kali, misalnya saja ya, dikali 300, bukan 146.000 ya, salah nih ya, 171.000 ya. 171.000 kali 300, maka kita akan menemukan angka 51.300.000. Teman-teman bayangin, ada minyak harganya 51 juta dong. Bayangin lu beli seblak, habis berapa tuh? Dapat seblak berapa banyak tuh? Makan sampai mabok gitu kan, berenang di dalam seblak. Iya gak sih? 51 juta men. 51 juta minyak yang dituangkan pada Yesus, and then udah selesai. Kalau teman-teman tahu budaya pada saat itu, seorang perempuan itu kenapa punya minyak seharga mahal itu? Karena minyak itu dibeli untuk persiapan dia menikah. Waktu prosesi pernikahan budaya Yahudi, perempuan itu bawa minyak yang dia tabung untuk dia beli buat pernikahannya dia. Makanya nggak heran kenapa minyak yang mahal itu bisa seharga segitu. Bisa segitu mahalnya. Tapi makanya gini, kita bisa ngerti kenapa murid-murid pada saat itu sensi, gusar. Kenapa gusar? What? Minyak 51 juta itu lu pakai cuma buat tuang doang di kepala orang. What? Serius? Itu sih agak di luar logika gitu loh. Bahkan sampai hari ini kita pun merasa iya ya benar, mahal banget. Ngapain Maria menuangkan? Bahkan dalam catatan lain dikatakan Maria menuangkan di kaki Yesus. Layak nggak semahal itu? Nah, makanya kita ngerti kenapa murid-murid gusar. Kalau teman-teman melihat perempuan ini mengurapi Yesus dengan minyak yang mahal, sangat amat mahal, minyak narwastu sangat amat mahal, ya. Bahkan kalau teman-teman baca juga dalam bagian lain, bukan cuma mengurapi di kepala kaki Yesus, tapi juga dengan rambut itu Maria menyeka. Ini adalah satu bentuk merendahkan diri yang sangat luar biasa. Bukan cuma merendahkan diri, tetapi juga satu bentuk kasih Maria kepada Yesus. Gue menempatkan diri, teman-teman, sebagai salah satu dari para murid. Pandangan kita apa? Udah perempuan rendahan. Perempuan
cups, bukan cups ya, cups kayaknya kurang terlalu cukup merendahkan. Ya pokoknya, aduh nggak banget deh perempuan deh, nggak banget deh ada di antara kita gitu, elit gitu ya, elit banget. Tapi kok bisa-bisanya ya perempuan ini menaruh minyak yang mahal? Ngapain gitu loh? Jadi murid-murid itu berpikir dengan logika mereka, dengan asumsi mereka, bahwa pertama, kamu tidak layak di sini. Yang kedua, kamu tuh buang-buang duit. Itu. Sadar nggak teman-teman, bahwa murid-murid ini punya satu asumsi yang salah tentang Maria. Murid-murid ini punya satu asumsi bahwa perempuan ini pertama nggak layak. Oke, itu satu. Yang kedua, asumsi mereka adalah mengurapi Yesus dengan minyak yang mahal itu sesuatu yang wasting of money. Asumsi mereka. Teman-teman sadar nggak bahwa asumsi kita itu bisa menyesatkan? Kenapa menyesatkan? Begini, kita itu berpikir dengan cara pikir kita dan cara pandang kita. Seperti tadi misalnya ya, awalnya kita tahu, kita lihat orangnya, ih sombongnya modelnya ya, kayaknya sengak gitu loh, kayaknya belagu gitu loh. Tapi ternyata setelah kita kenal, baik hati loh orangnya gitu kan ya. Awalnya kita punya asumsi bahkan ada orang yang baik kelihatannya, senyum-senyum, oh iya kalau ngomong sopan, ternyata kita baru tahu sombongnya minta ampun. Ada nggak? Pernah ketemu? Yes. Pasti di kelas gue jamin dah, ada orang yang kelihatannya baik di awal, jelek di belakang, betul nggak? Tapi ada orang yang kelihatannya busuk di awal, ternyata baik ini orang. Kadang-kadang kita dalam masalah yang tolong kita adalah orang yang kita pikir orang yang jahat, betul nggak? Ternyata enggak. Ternyata yang kita pikir baik malah ninggalin kita, gitu kan? Teman-teman, asumsi itu bisa menyesatkan kita, asumsi itu bisa salah. Dan kadang-kadang kita bersandar pada pemikiran kita, asumsi kita. Dan asumsi kita itu kita mesti ngakuin, gini loh, kita bukan Tuhan. Kita nggak tahu segalanya. Kadang-kadang kita melihat orang itu nggak objektif, ya nggak sih? Kita melihat orang tuh nggak seimbang. Kadang-kadang kita melihat orang melakukan kesalahan, 1, 2 kesalahan. Kita cecer orang itu. Padahal dia punya banyak kebaikan yang lain. Nah, asumsi kita itu bisa menyesatkan. Dan asumsi inilah yang menyesatkan para murid-murid. Murid-murid gusar, kenapa? Karena mereka itu tidak ngerti. Padahal kalau kita baca tadi, Yesus itu baru saja memperingatkan. Bahkan kalau teman-teman baca nih, ya Matius itu, kalau teman-teman baca bagian pasal-pasal sebelumnya, teman-teman akan menemukan bahwa Yesus itu memperingatkan para murid-murid untuk keempat kali. Bahwa Yesus akan diserahkan, Yesus akan disesah, Yesus akan disalibkan. Tetapi, bahkan ya teman-teman setelah peristiwa itu, murid-murid itu, salah satunya Yudas, bukan salah satunya memang Yudas, berkomplot untuk menyerahkan Yesus. Jadi murid-murid itu nggak ngerti. Yesus itu udah bilang bahwa dia akan diserahkan, dia akan disalibkan. Yesus udah bilang di awal. Tetapi murid-murid masih aja protes, karena apa? Karena ini kok ngapain perempuan ini mengurapi? Nah, Yesus bilang perempuan ini mengurapi aku karena aku akan diserahkan. Jadi gini, pengurapan itu bukan cuma buat tamu teman-teman, tetapi juga pengurapan itu buat jenazah. Jadi kalau mati, ada orang mati, nah mayatnya itu akan dikasih minyak juga begitu. Jadi Yesus itu menghargai sekali apa yang Maria lakukan. Gitu. Maria mengurapi Yesus dan Yesus sangat-sangat, karena Maria mengasihi Yesus. Kalau teman-teman baca sebenarnya jawabannya di sini. Kenapa sih Matius dan Markus menuliskan kata perempuan itu nggak pakai nama? Karena Matius sengaja membandingkan para murid-murid yang terhormat dalam tanda kutip dengan perempuan yang hina. Maria yang hina ini. Dan para murid dalam hal ini gagal di dalam mengerti dan menyikapi isi hati Yesus, isi hati Tuhan. Sementara Maria di satu sisi yang katanya perempuan hina itu, dia mengerti isi hati Tuhan dan dia menyikapinya dengan benar.
dengan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Asumsi yang sesat lahir dari hati yang gelap. Asumsi yang sesat lahir dari hati yang gelap. Maksudnya gelap apa kok? Gelap itu maksudnya gini, hati yang tidak diterangi oleh firman Tuhan. Hati yang tidak diterangi oleh kebenaran. Kalau kita hanya menyandarkan diri pada asumsi kita, hanya menyandarkan diri kepada pemikiran kita, maka kita salah. Kadang-kadang orang tuh bersandar pada pengertian dia. Iya gak sih? Gue mah pengalaman, gue dulu nih pernah begini. Gue pengalaman gue banyak gini. Orang bersandar pada pengertian sendiri. Padahal belum tentu asumsinya benar. Iya enggak? Berbicara soal asumsi kita itu yang mendrive apa yang menjadi atau bagaimana cara kita menjalani hidup. Asumsi kita nih yang membuat kita berpikir atau kita berlaku, berbuat sesuatu. Itu asumsi. Nah, makanya penting banget asumsi ini dikoreksi. Jadi hati kita itu dikoreksi sama apa? Sama firman Tuhan. Karena itu teman-teman, hari ini kita menemukan bahwa sebenarnya apa yang ingin Tuhan katakan pada kita, bahwa ayo sama-sama kita belajar untuk tidak sombong. Kita belajar untuk tidak merasa bahwa diri kita paling benar. Merasa bahwa kita nih yang paling tahu, kita tuh yang paling benar. Somehow, jujur, kita nganggep orang tua kita nggak pinter kayak kita. Betul? Kadang-kadang kita ngakuin bahwa orang tua kita tuh, jujur sih memang gini. Jujur kita kadang melihat kayak orang tua kita tuh nggak ngerti kita, iya nggak sih? Pokoknya kerjanya tuh ngatur aja, ngomel aja, tahu apa sih, gitu kan? Tapi kadang bedanya tipis loh, antara kita itu menganggap diri benar dengan realita. Kadang-kadang kita tuh sudah terlanjur menganggap diri kita paling benar. Padahal belum tentu kita yang paling benar, bukan? Kenapa kita merasa diri paling benar? Sebenarnya karena kita sombong. Kadang kita terlalu mudah melontarkan asumsi kita. Orang ini jelek, orang ini gak benar, orang ini. Kita tunjuk banyak orang, gua yang benar. Kenapa? Ya karena asumsi gua yang paling benar. Belum tentu, men. Lagi pula teman-teman gak kepengen kan dibegitukan sama orang. Betul? Kalau teman-teman gak kepengen dibegitukan sama orang, jangan begitukan orang lain. Yesus mengatakan ada bagian lain, ukuran yang kamu pakai untuk menghakimi saudaramu akan dipakai untuk menghakimi kamu. Jadi gini, let's make our world getting better. Mari buat dunia kita lebih baik. Dengan cara apa? Yuk, pikiran kita dimurnikan sama firman Tuhan. Jangan terlalu cepat menilai, berasumsi, dan jangan tinggi hati. Jangan menganggap bahwa pemikiran kita yang paling benar. Justru dalam bagian ini kita melihat bahwa murid-murid dipermalukan oleh tindakan perempuan yang hina itu. Jangan gini loh ya, jangan biarkan diri kita terus-menerus dipermalukan. Karena kita merasa diri kita yang paling benar, kita merasa kita yang paling tahu segalanya. Honestly speaking, let's open our heart and biarkan Tuhan membentuk hati kita makin rendah hati. Apa yang Yesus katakan tentang perempuan ini? Yang Yesus katakan begini. Sebab Maria, perempuan ini, telah melakukan sebuah perbuatan yang baik. Kata baik itu dalam bahasa ya aslinya itu bisa diterjemahkan indah. Something beautiful. Lalu Yesus bilang begini, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan, maka apa yang dilakukan akan diberitakan juga untuk mengingat tentang Dia. Yesus begitu menghargai tindakan seorang perempuan yang mengasihi Tuhan dan merendahkan dirinya. Dan how about us? Di tengah-tengah keadaan yang gak enak ini teman-teman, sometimes kita hanya memikirkan kepentingan kita doang. Kita merasa gak nyaman, gabut, gak enak di rumah. Kita menghabiskan diri untuk sesuatu yang sia-sia. Ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan kasih Tuhan. Ada banyak abang-abang tukang ojek
yang bekerja cari sesuap nasi demi ya kehidupan mereka. Orang-orang yang kesulitan sementara kita tinggal di rumah makanan semua ada. Kita tinggal di rumah semua fasilitas ada. Mereka butuh anugerah Tuhan. Kita bersyukur loh Tuhan memelihara hidup kita. Bahkan sebenarnya kita kadang cuma memikirkan kepentingan-kepentingan kita di sini hidup kita. Bagaimana dengan keluarga kita yang lain? Orang tua kita, adik kakak kita. Tuhan tuh mengizinkan hal ini terjadi supaya kita tuh jadi berkat juga buat mereka. So gini teman-teman, yuk belajar, biarkan firman Tuhan mengkoreksi hati kita. Amin. Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengasihi Tuhan, berkenan buat Tuhan. So let us bow our head, let us pray. Kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan di saat ini. Tuhan izinkan supaya hati kami ini dibentuk Tuhan. Supaya hati kami ini dibentuk dan semakin mengasihi Engkau dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. God bless you.